ya, atau apa ya namanya, menduakan Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi percaya dengan yang seperti itu. Itu adalah setan, manipulasi setan terhadap orang, sehingga manusia itu terkesan apa ya, percaya gitu, oh karena dia ini bisa menerawang, bisa melihat. Itu hanyalah upaya setan supaya kita itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Gitu. Itu memang ada, Kak. Bahkan ada yang terbaru ini ya, magnetis animal magnetis. Jadi memang dia tuh kayak seolah-olah membuat mukjizat, seolah-olah dari Tuhan, padahal dari Saitonirojim. Itu banyak praktek-praktek seperti itu ya. Ada kelasnya, bahkan sekarang ini ada kelasnya. Kalau nggak ngasih siswa 600.000, yang nggak ngasih siswa 1 juta berapa gitu. Nah itu, hati-hati yang kayak gitu. Jadi itu adalah pekerjaan iblis dibalut agama Kristen. Ya, udah dibilang Tuhan Yesus, kebenaran itu bukan dilihat dari mukjizat. Setan juga bisa bermukjizat kata Alkitab. Tetapi apakah itu adalah tolak ukur kebenaran? Bukan. Tolak ukur kebenaran kita itu adalah apa yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Jadi selain yang di luar ajarannya Yesus, itu adalah sesat. Selain apa yang diajarkan Yesus dan para rasul, itu sesat. Tidak ada itu. Kayak itu iblis, itu cara kerja roh-roh jahat. Hati-hati ya, kayak. Meskipun sering itu ya, kebanyakan mereka tuh nggak pernah meleset gitu loh. Iya. Itu adalah untuk percaya. Nah, Kakak tahu kerjanya iblis apa? Meniru. Mereka itu akan meniru sedemikian rupa sampai manusia ini, oh itu ternyata Tuhan, padahal bukan. Ya, itu banyak penipuan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan jelas dengan pasti, Galatia 1 ayat 8-9, jikalau seorang dari antara kami, para rasul, atau malaikat dari sorga sekalipun, kalau dia memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sekali lagi kukatakan, jikalau ada seorang yang memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi kalau hal itu tidak seperti yang diberitakan oleh para rasul, itu semuanya dari iblis. Gitu kan. Jadi nggak bisa main-main. Itu memang mereka bermujizat. Setan itu bermujizat kan. Jangan takjub sama mujizat, dan saya bilang. Tolak ukur kebenaran itu bukan dari mujizat, bukan dari keakurasian dia menerka atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena apa? Iblis itu sifatnya menipu dan mencuri. Itu. Jadi hati-hati. Walaupun ya hampir 99% prediksi ramalannya itu benar, tetapi itu bukan dari Tuhan. Kita disuruh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan kita berpasrah kepada arahan Tuhan Yesus. Gitu, Pak. Bagaimana dengan anak-anak yang dibilang indigo yang bisa lihat itu? Itu tadi saya bilang, itu adalah manifestasi dari si jahat tadi. Saya memang bisa gimana? Harus pakai didoakan atau? Ya, didoakan, tentu didoakan. Dan itu harus dikendalikan ya. Jangan juga kemampuan dia untuk tahu seperti itu malah dijadikan praktik untuk apa? Mencari uang atau apa ya? Meninggikan dirinya sendiri. Karena gini Kak, setiap mujizat yang berasal dari Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia. Itu. Jadi cara kita melihatnya adalah apakah dia bertindak untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan dirinya. Karena sesuatu yang berasal dari Tuhan itu pasti untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan pribadi lepas pribadi. Itu Pak. Lagi-lagi satu nih. Kadang kan kita dapat suara hati ya. Bagaimana cara membedakan itu suara dari Roh Kudus atau dari setan? Itu gimana caranya? Cara kita mengetahuinya? Ya. Ya berarti kita sering berkomunikasi dengan Tuhan. Nah kalau kita tidak pernah juga puasa, tidak pernah berdoa, tiba-tiba dapat suara Tuhan, bisa jadi itu adalah suara setan. Nah kita juga harus berhati-hati untuk tahu, makanya kita harus intim dengan Tuhan supaya kita mengenal suara Tuhan itu seperti apa, mau Tuhan itu seperti apa. Makasih Kak, cuma itu aja. Ya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Kak Umpala. Sama-sama. Ya.
Cara membedakannya paling simpel kalau dari saya ya. Ya. Kalau memang dari Tuhan pasti dia bilang jangan takut. Tapi kalau bukan dari Tuhan dia bilang apa? Bacalah. Wah, bahaya itu. Karena malaikat itu nggak nakut-nakutin ya Pak Prof. Betul. Iya. Malaikat Gabriel tuh memperkenalkan diri kan. Ingat. Tapi kalau dari iblis tuh nggak pernah memperkenalkan diri, langsung aja deh. Satset ya. Catet. Itu mungkin dari saya. Oh iya, makasih. Sebuah instan pokoknya. Ya, Tuhan berkati Bu. Assalamualaikum. Pak Prof mulai jayus kayak gue juga ya. Halo. Ya, sore Bang Abizar. Sore. Ini cuma mau tanya nih. Islam Kristen. Baganta itu kapan dijemput itu? Islam Kristen. Dijemput kemana? Mau ke pelaminan? Nanti dong. Anak Batak siapa bilang ditangkap? Orang dia nggak ditangkap kok. Hoak aja lu Islam. Malu-maluin aja lu. Ya udah bang, gitu aja. Malu ya, turun ya. Mau turun malu. Malu ya. Turun. Oh ini tadi yang typing ini Pak Prof. Itu anak Batak. Coba tengok udah makan belum? Aku lagi ngurusin makannya Juma menjelang hari-hari penangkapannya. Jadi dari sekarang gua rawat dia baik-baik seperti anak tiri sendiri, seperti Malika. Jadi dienak-enakin makannya sebelum waktunya tiba. Katanya Glenn Fredly. Kelas. Ya, jadi kalau Jadi jangan di-framing ya. Anak Batak itu bukan ditangkap polisi, bukan. diapain dia Prof? Diamankan. Iya, dia diamankan. Karena warga negara Indonesia itu memiliki status hukum yang sama. Boleh dong dia meminta keamanan dari aparat penegak hukum, ya kan? Jangan di framing ditangkap polisi. Bedain sama si Om Irfan itu, Bang Irfan Saputra. Itu Oh, baru. dijemput ya? Assalamualaikum. Astaga namanya. Shalom Kak. Shalom tapi namanya admin chat. Ini ada pakai akun orang Pak. Halo. Ya ini saya dari Kupang NTT. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Marcella. Oh iya, saya mau nanya dong. Halo, saya Kristen. Prof, bentar mau ngambil susu dulu ya, bentar. Saya mau nanya, Prof. Oke. Tentang kejadian dalam penciptaan itu dicatatkan di kitab kejadian itu dikasih tahunya gimana tuh, ya, Prof? Beritahu Allah ditulis sama Musa. Oke. Karena waktu itu Allah bertemu dengan Musa di Gunung Sinai di mana roh itu kedua loh batu itu diberikan tulis di situ. Ya jadi Musa menulisnya. Kemudian kitab-kitab Taurat itu saat Musa sudah menuliskan dan mengajarkan kepada orang Israel, tulisan itu kemudian dilanjutkan kepada tua-tua Israel. Gitu. Itu sebabnya di dalam kitab Taurat ada kisah tentang kematian Musa,
tentu bukan Musa dong yang nulis ya kan, gitu. Ini dilanjutkan lagi sama Yosua. Oke. Itu Pak. Oke, cukup deh. Nah, thank you ya, Prof. Sama-sama. Selamat sore, Imanku 205. Bacanya apa? Shalom, Iman, Pak Prof. Iman Kuros. Selamat sore. Shalom, Kak Gata. Halo, Selamat sore. Shalom, nggak ada suaranya. Ada. Sore Bang. Sore. Ya, saya Kristen ya. Saya cuman mau ini mau lapor. Saya dari pasukan ini apa namanya ambulans dan mewakili tukang gali kubur bersedia sudah siap untuk menadah buangan-buangan orang-orang botol dari sini. Terima kasih. Siap Bang. Pastikan skopnya aman ya. Kalau Iya, kalau skopnya kita kabarin ya. kita akan tanam orang-orang botol ini di TPU setempat. Iya, biar tumbuh ya dari saripati tanah. Iya. Saripati tanah dan bijinya berakar. Begitu Bang, Pak Prof. Laporan selesai. 86. Oke, saya turun ya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Ambulannya jangan lupa juga diisi bensin ya, diisi BBM. Selamat sore Pak Rafael. Tadi ada yang nanya nih siapa nih tadi. Selamat sore Pak Rafael Bageriang. Bageriang ini marga yang paling langka di dunia ya teman-teman ya. Jumlahnya tidak akan bisa lebih dari 100. Tidak akan bisa lebih dari 99. Selamat sore. Selamat sore Bapak Bageriang. Selamat sore Prof. Salam. Kalau ini agamanya lagi beli susu katanya. Bertanya sama Prof aja dah, nggak apa-apa. Tanya. Tadi saya ini materinya dengan Pak. itu dulu Prof. Kalau sekarang udah ada perdamaian dia. Sekarang udah lebih dari 100 ya? Udah lebih dari 100. Mantap. Silakan. Saya ingin bertanya Prof. Apakah ada tata cara untuk ibadah bagi orang yang bunuh diri dan bagaimana pandangan Kristen terhadap itu gitu? Saya jujur ya, ini pertanyaan ini saya nggak menguasai. Setahu saya orang yang bundir itu biasanya tidak disakramenkan atau tidak diibadahkan umumnya. Setahu saya. Karena di dalam Taurat itu kan ada larangan jangan membun. Ya, kalau saya sebutin nanti Benet. Termasuk juga saat manusia itu membundir, itu artinya kan dia membun juga. Biasanya tidak diibadahkan umumnya, setahu saya. Setahu saya bukan amal. Begini Prof, kemarin ada pertentangan di agama tertentu gitu ya, kita nggak bisa sebutkan. Saya bilang dia itu telah menyetop karunia Tuhan yang ada di dirinya, ngapain kita bikin seperti itu? Jadi kata mereka kita tidak bisa menghalangi kasih Tuhan untuk si korban gitu dah.
Iya betul. Memang kita nggak bisa. Tapi ini gereja itu umumnya punya gembala atau imam. Mereka adalah pengganti para rasul. Nah, kenapa disebut gembala? Agar mereka bertanggung jawab pada umatnya sendiri. Kita ini kan kawanan domba Allah kan. Makanya imam-imam itu juga nggak boleh sembarangan. Nah, umumnya, bukan umumnya sih. Yang saya ketahui kalau proses untuk seperti itu biasanya akan dikubur aja tanpa adanya sakramen atau apa istilahnya ibadah atau segala macam yang terkait dengan peribadatan gitu. Seperti itu. Secara dalil dari yang kita bilang kepada saya juga Katolik ya Prof ya. Agak ada ada. Secara dalil Alkitab bilang itu memang nggak ada tata cara ibadah di situ Prof ya. Kalau secara saya belum bisa kasih itu, Abang. Tapi memang sejauh yang saya ketahui nggak ada kasus seperti itu cerita di Alkitab bahwa Yudas pun kita nggak tahu itu bagaimana tata cara penguburan dia bundir. Kita nggak tahu. Tidak diceritakan juga para rasul ikut mengubur dia atau bagaimana gitu kan. Gitu. Sama kita belum ada jawabannya ya. Ikutin aja. Tradisi gereja gimana? Setahu saya baik gereja dimanapun pasti itu nggak akan di ini kan. Nggak akan di sakramenkan. Pokoknya yang didoakan ya keluarga yang ditinggalkan gitu. Iya. Di Katolik apakah ada doa misa arwah buat orang bundir kan? Mungkin. Ada. Orang yang bisa arwah itu yang mati yang meninggal secara wajar ada dok. Ada. Misa arwah Itu yang meninggal secara wajar ya. Ini yang untuk bundir. Kita kan konteksnya bundir dong. Kalaupun gereja pun biasanya kalau Protestan itu penghiburan, itu kan buat keluarga yang ditinggal, bukan buat almarhum gitu. Betul. Oke, itu aja. Itu juga. Saya juga berkesempatan dalam hati tentang itu. Betul. Itu mestinya kita tanya